Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah mengharapkan multiplier efek percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai proyek strategis nasional guna mempermudah dan mempercepat proses pembangunan Ibu Kota Nusantara. Usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tentang evaluasi proyek strategis nasional atau PSN. Dalam kesempatan tersebut tercatat bahwa periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebanyak 66 PSN telah tuntas di periode 2019-2021 dengan nilai sebesar 414,3 triliun rupiah. Proyek yang telah diselesaikan diantaranya berupa bendungan, bandara, jalan, kawasan, kereta, jalan tol, pelabuhan, SPAM, kawasan industri dan teknologi. Sedangkan selama periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2022 telah selesai 9 PSN dengan nilai sebesar 140,1 triliun. Adapun sejumlah proses yang masih dikerjakan diantaranya yakni Tol Trans Sumatera, Tol Semarang Demak, mekanisme pengadaan tanah dengan konsinyasi, dan kepastian bagi proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Selain itu, bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban Lamongan Gresik, pengembangan biofuel, etanol, metanol di Bojonegoro, usulan PSN untuk terminal Peti Kemas Muara Jambi, revitalisasi rumah susun, serta pengembangan lapangan Ubadari. Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk Ibu Kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN, karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan Ibu Kota. Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa seluruh proyek strategis nasional ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, tentunya investasi ini memiliki multiplier effect, apakah itu bendungan, apakah itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas, dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan bantuan subsidi upah tahun 2022 kepada pekerja atau buruh. Adapun untuk memperlancar rencana tersebut, BPJS Ketenagakerjaan sebagai partner dalam menyediakan data pekerja untuk dijadikan dasar penentu calon penerima BSU tahun 2022 kepada pekerja atau buruh. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial tambahan sebesar 12,4 triliun rupiah. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan dasar. Kementerian Ketenagakerjaan mendapat porsi untuk menyalurkan bantuan subsidi upah bagi masyarakat. Total anggaran bantuan subsidi upah yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 9,6 triliun. Bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah berupa BSU atau bantuan subsidi upah. Tujuannya untuk menopang daya beli pekerja atau buruh di tengah inflasi. Program BSU tahun 2022 diberikan dan dicairkan kepada pekerja untuk satu kali atau sekaligus sebesar Rp600.000. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan serah terima data calon penerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan serta penyerahan data pertama atau tahap awal sebanyak 5.990.915 orang. Program ini adalah bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh. Tujuannya adalah mempertahankan daya beli pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga. Program BSU tahun 2022 ini dicairkan dan diberikan kepada para pekerja untuk satu kali atau sekaligus sebesar Rp600.000 dan diharapkan akan selesai secepatnya sehingga pekerja atau buruh dapat mencairkan dan tentu saja diharapkan sudah selesai sebelum akhir tahun anggaran 2022 ini. Program ini adalah bantuan pemerintah berupa subsidi upah bagi pekerja atau buruh.
Tujuannya adalah mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga. Program BSU tahun 2022 dicairkan dan diberikan kepada para pekerja untuk 1 kali atau sekaligus sebesar Rp600.000 dan diharapkan agar selesai secepatnya sehingga pekerja atau buruh dapat mencairkan sebelum akhir tahun anggaran 2022. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Agama menyepakati perjanjian kerjasama tentang sinergitas pencegahan paham radikal terorisme melalui penceramah agama Islam. Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaubas. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kementerian Agama melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait kesepakatan pelibatan penceramah dalam pencegahan paham radikal terorisme. Penandatanganan ini dilakukan pada saat acara Halakah Dai 2022 dan peluncuran aplikasi Ustadz Kita di Jakarta. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menilai kerjasama ini guna mendorong pendampingan dan pemberdayaan penceramah dalam program pencegahan paham radikal terorisme. Boy Rafli berharap ke depannya dengan kerjasama tersebut dapat menanggulangi radikal terorisme melalui narasi moderasi beragama. Sementara itu, Menteri Yakut Khalil Qaubas menyampaikan, dengan aplikasi Ustadz Kita dapat memudahkan masyarakat mencari dai atau ustadz. Sehingga diharapkan penceramah-penceramah memiliki pemahaman agama yang cukup dan utuh agar bisa mengajar umat untuk tidak mudah dipengaruhi kelompok-kelompok tertentu terkait terorisme. Yang telah berjalan maka akan semakin membaik, akan semakin masif lagi, akan semakin didukung dengan adanya program-program yang bersifat berkelanjutan. Ini penting sekali karena merawat keberagaman bangsa kita ini tidak lepas dari upaya memelihara narasi-narasi yang tentunya membawa semangat kita untuk mendepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basariyah. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan program Kawasan Terpadu Nusantara merupakan salah satu bentuk pelayanan publik demi para mitra deradikalisasi. Diharapkan semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat dan membangun kewaspadaan bersama terhadap virus intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyoroti program deradikalisasi luar lapas dan program Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN. Kepala BNPT meminta agar pihaknya memaksimalkan atensi terhadap program tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menunjang kesejahteraan para penyintas dan mitra deradikalisasi. Boy Rafli juga menyebutkan bahwa KTN merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus ditingkatkan kualitas pelayanannya demi para mitra deradikalisasi. BNPT RI sebagai lembaga pemerintah merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk mensejahterakan warga binaan atau mitra deradikalisasi, sekaligus juga menjadi wujud nyata bahwa negara hadir untuk mereka. Diharapkan semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaatnya dan membangun kewaspadaan bersama terhadap virus intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Sebelumnya BNPT telah meluncurkan Kawasan Terpadu Nusantara di 4 lokasi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Kawasan KTN yang dikembangkan ini hanya namanya menjadi KTN itu kan sebagai kepanjangan dari program-program yang sudah ada. Ada yayasan, ada mungkin koperasi-koperasi yang pernah ada, tetapi ini dengan konsep istilahnya kawasan. Buat orang-orang yang kita layani ini peningkatan pelayanan BNPT terhadap warga binaan. Karena kita bukan untuk kepentingan lain kecuali kepentingan dari warga binaan. Kan warga binaan ini, radikal ini, sentuhan negara itu diharapkan itu bisa menjadi sebuah cerita kepada mereka dan keluarga dan kawan-kawan. Ternyata negara itu hadir kepada mereka.
Gelaran International Search and Rescue Advisory Group Asia Pacific Regional Earthquake Response Exercise 2022 resmi dibuka pada 5 hingga 9 September di Bali. Acara yang diikuti oleh 20 negara dan 8 organisasi internasional ini diharapkan dapat mempermudah kerjasama dalam memberikan bantuan SAR kepada negara terdampak bencana gempa. Basarnas gelar International Search and Rescue Advisory Group Asia Pacific Regional Earthquake Response Exercise atau INSARAG APERE 2022. Kegiatan yang berlangsung dari 5 hingga 9 September di Bali ini diikuti oleh 20 negara dan 8 organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam memberikan perbantuan pada kedaruratan bencana, baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Bali, Sekretaris INSARAG, dan juga Kabasarnas. Adapun negara yang terlibat diantaranya Australia, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Bangladesh, Fiji, India, New Zealand, Pakistan, Filipina, Republik Korea, Samoa, Sri Lanka, Mongolia, Nepal, Spain, Switzerland, Latvia, dan Kanada. Kabasarnas Marsekal Madya TNI Henry Alfiandi mengungkapkan, latihan ini untuk mempermudah kerjasama dalam memberikan bantuan SAR kepada negara terdampak bencana gempa. Kegiatan INSARAG APERE 2022 tersebut juga dalam rangka memberikan jaminan kepada dunia, khususnya peserta KTT G20, bahwa tim SAR Indonesia bersama negara-negara lain siap menangani bencana gempa bumi. Tapi untuk kali ini kita persiapannya justru kita ingin menunjukkan pada dunia kita siap menerima delegasi dunia pada KTT 20 nanti di bulan November. Peter Muller selaku INSARAG Sekretaris menyebutkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan potensi bencana gempa bumi dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Latihan ini sebagai bentuk kesiapan dan kesiapsiagaan dengan bekerja sama menghadapi kedaruratan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi 70 SPKLU Ultra Fast Charging rabaikan KTT G20 di Bali. Sesaat lagi.